Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini bersama-sama kita berkumpul di Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalam perkumpulan kita ini. Kita memperingati haul para muassis dari pondok pesantren ini, bil khusus al-marhum al-maghfurullah Kiai Haji Muhammad Khairan Syakur. Semoga Allah taala angkat derajat beliau dan juga para kiai-kiai kita, para ulama kita, para guru-guru kita yang telah meninggal dunia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan segenap para orang tua kita semuanya. Dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dan keluarga besar almarhum Kiai Haji Muhammad Khairan Syakur, insyaallah senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh para guru-guru, para kiai, para masyayikh, para tokoh masyarakat dari TNI maupun Polri dan juga pemerintah setempat, semua hadirin hadirat, para santri, para guru-guru dan mereka yang mengikuti acara ini baik secara langsung maupun streaming. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan, Allah Ta'ala berikan taufik, Allah Ta'ala berikan hidayatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran bagaimana memerintahkan kepada kita untuk banyak mengingat kepada Allah dan mengingat kepada orang-orang yang sebutannya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga Allah Ta'ala berfirman, wadhkur fil kitab, suruh sebut di dalam Alkitab. Suruh sebut siapa? Suruh sebut tentang Ibrahim, suruh sebut tentang Ismail, tentang Musa, tentang Isa, tentang Maryam, dan tentang para mereka orang-orang soleh, para nabi-nabi maupun para wali-wali wassalihin. Dan Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, di dalam kisah-kisah mereka merupakan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Dan senantiasa orang-orang yang berakal setiap zaman, setiap waktu, mereka adalah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari para pendahulunya, terutama dari para kaum salihin. Dan sesungguhnya di dalam kisah dan keseharian mereka adalah ibratun liulil albab, pelajaran bagi mereka yang berakal, dan juga dalam ayat yang lain hudan wa rahmah, hidayat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan bahwasanya inda dzikri shalihin tanzil rahmah. Ketika disebut tentang orang-orang saleh, saat itu turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga dikatakan bahwasanya idza fatani gurbul ahibbati wal liga fa fi dzikrihim unsun li wahsyati khatiri, apabila saya tidak berjodoh, tidak mendapat kesempatan untuk duduk langsung bersama kaum salihin, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam sebutan mereka, di dalam ucapan mereka, di dalam kenangan mereka adalah kedamaian bagi hati saya. Sehingga kita tidak mengalami, tidak pernah berjumpa dengan Nabi Nuh, kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi Ibrahim, kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi Hud, Nabi Saleh, tetapi kita disuruh sebut tentang mereka, suruh ingat tentang mereka, suruh mengkaji tentang mereka. Bahkan bukan cuma Nabi doang, Siti Maryam yang bukan Nabi, bukan Rasul, wadhkur fil kitabi Maryam, suruh sebut, suruh ingat, suruh kenang tentang Siti Maryam dan keteguhan dan istiqamah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun di dalam hadis beliau bercerita bukan hanya tentang para nabi-nabi, tapi para wali-wali dari kalangan Bani Israel, diceritakan kisah mereka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak bercerita tentang para wali-wali dari kalangan Bani Israel. Dan di antara yang berkenaan di bulan Rajab ini, di bulan Rajab, di mana bulan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat Nabi diperjalankan oleh Allah taala, maka beliau mencium dalam perjalanannya, mencium aroma yang sangat harum, sangat wangi.
Maka bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma hadhihi raihah? Ini harum dari mana aroma ini datangnya? Maka malaikat Jibril bilang, hadhihi raihat masyitat ibnati Fir'aun. Ini adalah harum aroma dari tukang sisir yang dahulu menyisir rambut putrinya Fir'aun. Yang mana? Apa yang dilakukan? Apa kesibukan wanita ini? Kesibukan wanita ini, ya, dia nyisir, dia berkhidmat kerja di rumahnya Fir'aun. Bekerja di rumahnya Fir'aun. Tetapi dimanapun dia bekerja, apapun profesi dia, dia mengutamakan Allah. Memuliakan Allah, mengagungkan Allah, nggak lupa akan tugasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untung zaman tersebut nggak ada tukang gorengan. Kalau enggak bakal dibilang, tuh kafir itu kerjanya di rumah Fir'aun berarti membela Fir'aun. Tapi ya, enggak demikian. Masyitat ibnati Fir'aun disebutkan kisahnya dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul bilang ini aroma masyitat ibnati Fir'aun, tukang sisir putrinya Fir'aun. Ketika sisirnya terjatuh, dia bilang bismillah. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Itu Tuhanku. Bilang, kamu punya Tuhan, kata putrinya Fir'aun. Kamu punya Tuhan selain daripada ayahku? Bilang, Tuhanku, Tuhan ayahmu, Tuhan kamu, Tuhan semua manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya adukan kepada ayah saya. Bilang, silahkan. Kita nggak cari musuh sama siapapun dan kita nggak takut sama siapapun. Kita nggak cari musuh kepada siapapun dan kita nggak takut kepada siapapun dan kita nggak berharap kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mau jadi berprofesi seperti putrinya Fir'aun, jadi tukang adu domba, tukang namimah, silahkan. Dia punya teladan, teladannya dia adalah itu putrinya Fir'aun, teladannya dia adalah iblis, begitu. Sehingga diadukan kepada ayahnya, kepada Fir'aun, maka dipaksa untuk keluar dari ajarannya Nabi Musa, dia nggak mau. Dibuatkan sebuah kuali yang besar, dinyalakan api panas di bawahnya, dididihkan minyak yang mendidih, dipaksa dilempar suaminya ke situ, suruh murtad dari agamanya, dia nggak mau keluar dari agamanya. Dilempar anaknya satu persatu, suruh murtad dari agamanya, dia nggak mau keluar dari agamanya. Hingga tinggal satu anak yang lagi dia susui, sedang nyusu. Bilang, kalau begitu kamu nggak mau beriman dengan Fir'aun, menjadi kafir dengan Tuhannya Nabi Musa, ayo masukkan, lemparkan anak kamu. Maka berlinang air mata, timbul rasa iba terhadap anak yang masih bayi. Maka anaknya Rasulullah bilang, bahwasanya di antara bayi yang berbicara ketika masih bayi, anak orang-orang yang berbicara ketika masih bayi, selain Isa ibn Maryam, kemudian juga saksinya Juraij yang kisahnya waliullah dari kalangan Bani Israel, kisahnya disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dan salah satunya adalah bayi ini, bayi dari putrinya Masyitah ini, tukang sisir ini. Itu bayi dia cabut susuannya dan dia berkata kepada ibunya, ya udkhuli wala tataga'asi. Masuklah, loncatlah, jangan ragu, biarin. Dikira dia bisa, apa sih yang orang bisa ganggu dari kita? Mereka paling cuma bisa ganggu fisik kita, tubuh kita, kehormatan kita. Kalau puncaknya kematian, udah gitu selesai sudah. Maka si ibu masuk ke dalam panji tersebut, begitu. Nah, walaupun dia wafat dan meninggal dunia, kenangannya. Ini hari juga kita nih di Pasuruan, ya di Bangil, kita lagi menyebut beliau. Wanita yang mulia. Adapun Fir'aun tetap hina, tetap celaka, tetap rugi. Wahakadha masyitat ibnati Fir'aun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kisahnya ini dan juga bercerita tentang kisahnya Nabi Yusuf, bercerita tentang kisahnya para nabi-nabi dan para wali-wali lainnya. Bahkan bercerita ketika kisahnya Nabi Musa dengan Sayyidina Khadir. Rasulullah bilang, wadidtu allau sabara Musa. Aku berharap andaikan Musa mau bersabar, sehingga yang dikisahkan kepada kita bukan cuma 3 kisah doang, 3 kejadian, tetapi ada kejadian-kejadian unik lainnya yang akan diceritakan Allah kepada kita sekalian. Rasulullah demikian munfa'il, antusias dengan berita dan kabar kaum salihin dari para nabi-nabi ataupun orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketahuilah, mereka adalah orang-orang yang istiqamah, yang mulia. Yang kita peringati haulnya, dan juga para kiai-kiai kita, para wali-wali Allah Ta'ala lainnya. Mereka termasuk yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka orang yang mengucapkan Tuhanku adalah Allah. Tuhanku adalah Allah. Sehingga mereka konsisten. Makna Tuhanku kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadat kepada Allah, menyembah kepada Allah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Bukan patuh kepada Allah tapi juga patuh kepada syaitan, patuh kepada nafsu. Enggak, konsisten. Tuhanku adalah Allah dan dia jalankan hal yang Rabbunallah tsumma istaqamu. Dia istiqamah. Istiqamah di dalam berucap dengan ajarannya Nabi Muhammad, di dalam berniat, di dalam berbuat, di dalam bersikap, di dalam berakhlak, di dalam berdakwah, di dalam bermetode. Istiqamah. Enggak ngikut angin barat, enggak ngikut angin timur. Enggak ngikut angin puting beliung, lurus. Istiqamah mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana metode beliau disebutkan di dalam ayat-ayat yang selanjutnya ini. Dan mereka adalah orang-orang yang istiqamah. Apa sih definisi istiqamah yang simpel? Para syuyukhuna bilang istiqamah yang simpel enggak tinggal sholat jamaah. Istiqamah yang simpel enggak tinggal sholat jamaah, enggak tinggal qiyamul lail, tahajud, dia baca Al-Qur'an, merenungi Al-Qur'an, dia punya waktu untuk nangis berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Ada istiqamah. Istiqamah tidak ganggu orang lain dengan tangannya ataupun dengan mulutnya. Enggak ngatain orang, enggak mencaci orang, enggak memprovokasi orang. Tidak mengadu domba orang lain, membuat orang lain saling mencaci, memaki, ribut satu sama lain, enggak mencari-cari kesalahan orang. Sebab ketaatan, kemuliaan minimal, jangan ganggu orang. Kita enggak bisa ngasih manfaat kepada orang lain, jangan ganggu orang lain. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, "Ya ma'syara man amana bilisanih wa lam yadkhulil iman qalbahu." Wahai orang-orang yang beriman hanya dengan lidahnya, sedangkan iman belum masuk ke dalam hatinya. Iman dengan lidahnya, nyaring dengan speaker, dengan mic, dengan iman dengan lidahnya, dengan orasinya, tapi enggak, iman belum masuk ke dalam hatinya. Apa cirinya? Nabi bilang, la tu'zul muslimin. Dalam riwayat, la taghtabul muslimin, wa la tattabi'u awratihim. Jangan kalian mengganggu kaum muslimin. Dalam riwayat, jangan kalian membicarakan keburukan kaum muslimin. Ghibah, membicarakan keburukan kaum muslimin. La taghtabul muslimin. Jangan kalian membicarakan keburukan kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim. Jangan juga kalian mencari-cari kekurangan dan kesalahan mereka. Cari kekurangan dia, apa rapot merahnya, apa kesalahannya, dicari begitu kesalahan kaum muslimin. La tattabi'u auratihim. Fa inna man tatabba'a aurata akhil muslim tatabba'allahu auratah. Yang mencari-cari kesalahan saudaranya muslim, Allah bakal cari kesalahan dia dan pasti ketemu dan akan dipermalukan oleh Allah walaupun dia sembunyi di dalam rumahnya sendiri. Waliyadzubillah min dzalik. Dan namimah ini atau provokasi ini atau mencari-cari kesalahan orang lain ini adalah ciri munafik. Al-mu'min yatatabba' al-ma'dzarah wal munafik yatatabba' al-uyub. Orang munafik mencari-cari kesalahan, mencari-cari cacat, mencari-cari celah. Ya, jangan kita ibaratnya itu menjadi seperti lalat hijau yang dicari sampah, yang dicari busuk, yang dicari bangkai. Jangan kita hinggap di bangkai. Hinggaplah pada yang baik. Hinggaplah pada yang bagus. Jangan hinggap pada yang jelek. Di antara seluruh tubuh yang dicari bukan bagian yang bagus, dicari korengnya di mana, lukanya di mana. Jangan cari-cari kesalahan muslim lain atau membicarakan muslim lain. Tahu kan artinya muslim? Muslim mau dia ustadz, mau dia kiai, mau dia pejabat, mau dia hartawan, mau orang kaya, mau orang melarat. Presiden muslim, gubernur muslim, wali kota muslim, menteri muslim, camat muslim, lurah muslim, polisi muslim, tentara muslim, ustadz muslim, kiai muslim, santri muslim, tetangga kita muslim, orang pasar muslim. Jangan cari-cari kesalahannya muslimin. Jangan gosipin sesama orang Islam.
Jangan mengganggu sesama orang Islam. Itu yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istiqamah. Jangan ganggu orang. Minimal istiqamah. Jangan ganggu orang lain. Kita di bulan Rajab banyak orang mengadakan majelis khataman Sahih al-Bukhari. Hadal Imam Bukhari, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Beliau menghafal banyak hadis. Dan Sahih al-Bukhari salah satu menjadi rujukan kita ahli sunnah wal jamaah. Beliau Al-Imam Bukhari, beliau bilang, "Maghtabtu musliman got mundu alimtu annal ghibata haram." Saya enggak pernah membicarakan keburukan muslim lain sejak saya tahu ghibah, gosip itu hukumnya haram. Baik gosipnya langsung ketemu orang ngomongin orang lain, atau gosipnya lewat telepon, atau gosipnya lewat pesan singkat, medsos, atau gosipnya melalui komentar di kolomnya orang lain, atau gosipnya di atas mimbar, haram. Wah, kalau gosipnya di atas mimbar boleh, kalau caci maki di atas mimbar sama, haram, gak boleh. Daging babi haram, walaupun dibikin kebuli. Oh, ini buat masak kebuli, buat acara maulid, tapi masaknya jadi daging babi, jadi halal, haram. Ghibah, gosip, cacian, makian, provokasi, kebohongan haram walaupun di mimbar dakwah. Mau di mimbar konser ataupun di mimbar dakwah, sama haramnya. Bahkan lebih dahsyat lagi haramnya sebab kamu menistakan mimbar dakwah, menistakan masjid, menistakan haul, menistakan majelis ta'lim dengan bawa hal-hal yang kotor ke tempat yang macam begitu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karenanya itu istiqamah. Istiqamah dalam berucap, istiqamah dalam bersikap, istiqamah dalam hati. Sekeruh apapun keadaan, enggak mendengki sama orang. Istiqamah hatinya. Sekeruh apapun hidup, tidak membenci kepada sesama. Sekeruh apapun keadaan, enggak mencaci orang, enggak memaki orang. Ada sebagian orang bilang, kalau kita enggak mencaci, Islam enggak menang. Harus mencaci, harus berbohong, harus memprovokasi, harus adu domba. Kalau enggak, Islam enggak menang. Jadi kalau mau menangkan Islam, mau menangkan Nabi Muhammad harus pakai caranya setan. Baru bisa menang. Nah, ngomong-ngomong, Tuhan yang mana yang kamu bela? Kalau Tuhannya Allah, pakai cara yang dihalalkan oleh Allah. Cara yang dicontohkan, kita bela Nabi Muhammad, tapi pakai metodenya setan. Enggak bisa, mustahil hal yang semacam ini. Tipu daya, waliyadzubillah, istiqamah. Istiqamah dalam hati, jangan dengki sama orang. Rasulullah bilang di dalam hadis, in istata'ta an tanam wa laysa fi qalbika ghil ala ahadi minal muslimin faf'al. Kalau kamu bisa tidur di malam hari, sedangkan di hatimu enggak ada benci kepada satu pun muslimin, laksanakan. Jangan benci sama satu muslim pun. Siapapun muslimnya, mau dia pejabat, mau dia ustadz, mau dia rakyat. Jangan benci kepada satu muslim pun juga. Walaupun muslimnya tukang maksiat. Walaupun muslimnya tukang maksiat. Itu dikatakan oleh ulama ma'rufil karhi wa ghairuh. Mereka mengatakan, man lam yarham rajul su' fahuwa aswa halan minhu. Orang kalau enggak punya kasih sayang kepada penjahat, dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Justru orang lagi tenggelam bukan disyukurin, selamatin, tolong, bantu. Orang lagi kesusahan, lagi kena musibah, bukan disyukurin, tapi tolong, bantu. La tudhhir syamatat li akhikal muslim. Jangan kamu mencemooh, menghina saudaramu yang lagi ditimpa musibah. Mau itu musibah dunia ataupun musibah agama. Jangan kamu cemooh dia. Rasain, syukurin, mampus. Jangan. Sebab akibatnya fatal. Apa akibatnya? Fayarhamahullah wa yabtalik. Allah akan merahmati orang yang kamu cemooh, dan yang mencemooh ditimpakan musibah tersebut. Sampai dibilang barang siapa yang mencemooh seseorang atas suatu kemaksiatan, malah dihina, dicemooh, diledek, ini orang yang mencemooh tidak bakal mati, melainkan setelah terjeblos dalam dosa yang sama. Bayangin kalau mencemooh orang dalam kekufuran.
Apa dia nggak takut kejeblos akhir hayatnya dalam kekufuran? Waliyadzubillah min dzalik. Ataupun dalam musibah-musibah lainnya. Istiqamah. Sebaik-baiknya caranya Nabi Muhammad SAW. Hingga kan dibilang di dalam ayat tersebut, ya, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Enggak sama kebaikan dengan kejahatan. Kita punya petunjuk di sini. Setan juga punya petunjuk. Iblis juga punya petunjuk. Nafsu juga punya petunjuk. Tapi Nabi Muhammad bawain petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala berfirman, la tastawil hasanah wala sayyi'ah. Kebaikan dan kejahatan tidak sama. Tidak sama. Bedanya jauh. Terus kita menjawabnya, mengkonternya, mengklarifikasinya dengan bagaimana? Idfa' billati hiya ahsan. Tolak, jawab, klarifikasi, bantah dengan yang terbaik. Bukan dengan yang terburuk. Bukan begitu. Walidzalik dulu di Jawa Timur ini, zaman Belanda dahulu, perbedaan di antara umat Islam itu udah dari zaman dulu. Dari zaman dulu. Dari zaman sahabat Rasulullah SAW hingga zaman kita ini. Dulu zaman Belanda juga di wilayah Jawa Timur terjadi perbedaan antara umat Islam berkubu-kubu satu sama lain. Maka kebetulan ada satu gubernur jenderal Belanda yang baru dilantik di situ. Dia sudah dapat info dari intelijennya tentang perbedaan yang terjadi di masyarakat. Dia orang baru di situ. Kebetulan pas dia lagi di Surabaya, dia lihat ada sosok yang wajahnya bercahaya, santun, enak dipandang. Nggak taunya hadzal Imam Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdhar yang makamnya di Ampel sana. Dia bilang kepada ajudannya, ini kita kemarin baru aja bahas tentang kelompok-kelompok Islam yang ada di wilayah sini. Dan tahu gak, ya, walaupun saya orang baru, nggak kenal tentang Islam, tapi asal kamu tahu saja, katanya orang Belanda ini, bahwasanya di antara kelompok tersebut, saya tahu mana yang benar. Siapa? Yang Habib ini ada di dalamnya, itu adalah kelompok yang benar. Kenapa? Sebab wajah macam begini, ya, wajah macam begini nggak mungkin menjadi wajah yang mendengki, mencaci, merusak, begitu atau menimbulkan madarat. Ini wajah-wajah orang yang benar, wajah orang yang lurus seperti ini, wajah yang nggak pernah ganggu orang lain. Subhanallah. Wahakadha, sebagaimana disebutkan oleh syuyukhna al-akramin radhiyallahu anhum ajma'in, kelihatan dari wajah mereka, dari sikap mereka, dari omongan mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Salam, falamma ra'aituhu, pertama kali dia lihat wajah Rasulullah, saya langsung tahu annahu laisa biwajhin kadzdzab, ini bukan wajah pendusta. Ini bukan wajah provokator, ini bukan wajah pencaci, ini bukan wajah pendengki, ini bukan wajah penimbul kerusuhan dan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Radhiyallahu anhum ajma'in. Idfa' billati hiya ahsan. Suruh pakai cara yang terbaik, enggak cukup sekedar baik. Tetapi baik, seleksi mana yang terbaik, pilih itu. Sikap yang terbaik, ucapan yang terbaik, niat yang terbaik, metode yang terbaik. Yang paling baik, yang paling santun, yang paling berakhlak. Tapi yang saya hadapi musuh saya, orang yang benci sama saya. Allah bilang, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Ketika engkau berhadapan dengan orang, antara engkau dengan dia ada permusuhan, maka perlakukan dia bagaikan sahabat yang hangat, yang baik. Suruh perlakukan demikian. Ka'annahu waliyyun hamim. Tapi ini berat buat nafsu, betul. Wa ma yulaggaha illa alladzina sabaru wa ma yulaggaha illa dzu hazzin azim. Yang bisa semacam ini adalah orang-orang yang bersabar, yang memiliki anugerah besar dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zamatuh. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka para wali-walinya tersebut, ya, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka orang yang istiqamah tersebut, kelak di hari kiamat datang para malaikat kepada orang-orang itu, jangan kalian bersedih, jangan kalian takut, jangan kalian khawatir, bergembiralah dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dengan surganya Allah taala. Bahkan di momen yang seharusnya manusia takut, Allah taala utus malaikat untuk menenangkan mereka. Jangan takut, jangan khawatir. Jangan takut, jangan khawatir. Kenapa?
Sebab mereka telah takut kepada Allah di dunia. Innallaha la yajma' fi lil 'abd khaufain wala amnain. Dalam riwayat Allah Ta'ala tidak menggabungkan untuk seorang hamba dua rasa takut dan dua rasa aman. Barang siapa yang takut kepada Allah di dunia, maka di akhirat akan dibuat merasa aman. Tapi yang di dunia dia merasa aman kepada Allah, maka di akhirat dia dibikin takut dan diteror. Mereka orang-orang yang di akhirat merasa aman adalah orang-orang yang ketika di dunia takut kepada Allah. Takut akan murkanya Allah. Takut kepada yang haram. Takut berucap yang haram. Takut melihat yang haram. Takut mendengar yang haram. Takut menyebarkan yang haram. Takut berprasangka yang haram. Takut berfikiran yang haram. Mereka orang yang takut di dunia, di akhirat merasa aman. Begitu bangkit dari kubur, semua orang ketakutan, Allah Ta'ala utus malaikat. Enggak cukup mereka sudah merasa aman, tapi diutus malaikat untuk meyakinkan lagi. La takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Absyiru, bergembiralah. Suruh gembira. Orang nangis, dia disuruh gembira di hari kiamat. Subhanallah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita bersama mereka. Ma'ahum wa fihim daiman fid dardzih wal akhirat. Insyaallah jadikan kita bersama mereka, di dunia bersama mereka, di akhirat bersama mereka, bersama akhlak mereka, bersama adab mereka, bersama tuntunan mereka, bersama metode mereka, bersama cinta mereka, bersama ilmu mereka di dunia dan di akhirat, di dalam barisan mereka, di tempat yang VIP, tempat yang aman, enggak kenal antrian, enggak kenal keringat hari kiamat, enggak kenal terik matahari hari kiamat, enggak kenal dengan susahnya hari kiamat. Absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum. Kami penolong kalian, pembela kalian. Saudara-saudara sekalian, kita ini di dunia banyak ditakut-takutin. Ditakut-takutin, kebanyakan ditakut-takutinnya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Waspada mesti. Waspada mesti. Tapi ruang takut di dalam hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Waspada, berhati-hati mesti, tapi takut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya andaikan kita ditakut-takutin dengan Allah, takut kepada Allah, takutlah kepada alam kubur, takutlah kepada siksa, takut kepada neraka, bagus. Tapi masalahnya kita disuruh takut kepada duniawi, suruh takut kepada urusan ekonomi, suruh takut kepada kelompok tertentu, individu tertentu, masyarakat tertentu, suruh takut kepada hal ini dan itu daripada hal-hal duniawi, hingga nggak ada satupun yang nyuruh kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal solusinya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Man khafallah khafahu kullu syai'. Yang takut kepada Allah, Allah jadikan segala sesuatu makhluknya takut kepada Dia. Itu di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat satu kali jalan di satu perjalanan. Tahu-tahu Nabi biasa kalau jalan nggak selalu di depan, kadang di belakang, kadang di tengah, begitu. Saat Nabi lagi di belakang, tahu-tahu terhambat perjalanan itu, yang di depan berhenti. Loh, kenapa berhenti? Nabi maju ke depan. Kenapa kalian berhenti? Bilang, ya Rasulullah, ada singa besar melintang di tengah jalan. Kita nggak berani lewat. Maka Rasulullah menghampiri singa tersebut. Assalamualaikum ya Abul Harith. Memberi salam, menyapa kepada singa. Lihat akhlaknya Nabi Muhammad. Hatta singa disapa. Ada orang sekarang ketemu muslim dia nggak mau nyapa. Assalamualaikum dia nggak mau jawab. Kenapa? Beda mazhab. Ada lagi lebih parah. Kenapa nggak jawab salam? Beda partai. Belum move on dia. Belum move on. Beda partai, beda calon. Ya Allah. Ini Nabi, binatang disapa oleh Rasulullah. Binatang disapa. Assalamualaikum ya Abul Harith. Sapaan itu Abul Harith itu kunyahnya singa. Bilang Pak Macan, Assalamualaikum. Begitu. Terus berkata, ini kita ya mau jalan, sahabat-sahabat saya. Kamu melintang di sini, mata seluh tagif ala tarik, begitu.
tukhawifun nas, kamu berhenti di tengah jalan bikin orang ketakutan. Ya mau duduk, mau tiduran jangan tengah jalan, pinggiran sana, jadi kita bisa lewat. Bangun itu singa, dia menyingkir. Nah, subhanallah. Sebab Nabi Muhammad Sayyidul Akwan, pemimpin semua makhluk. Semua makhluk kenal sama Rasulullah, termasuk singa dan macan, semuanya kenal sama Nabi Muhammad. Kecuali orang-orang yang bandel dari kaum manusia dan kaum jin. Kemudian Rasulullah bilang kepada sahabat, la yusallat ala ibni Adam illa ma khafah. Tidaklah dikirim gangguan terhadap anak Adam kecuali yang dia takuti. Lau lam yakhaf ibnu Adam illallah ma sallatallahu alaihi syai'. Seandainya anak Adam tidak takut melainkan hanya kepada Allah, maka Allah nggak bakal kirim apapun ya gangguan yang datang kepada dia. Yang dikirim adalah yang dia takutin. Takutnya ini, nah itu yang dikirim sama Allah. Seandainya dia cuma takut kepada Allah Ta'ala, ya udah, nggak bakal ada gangguan yang datang kepada dia. Masalahnya, apa aja kita takut kecuali kepada Allah. Apa aja kita takutin. Oh takut dolar turun, takut banjir, takut hujan, takut angin, takut hama, takut virus, takut nyamuk, takut ekonomi, takut minyak, sampai takut sama orang asing, takut sama urusan ini dan itu. Semuanya kita takut kecuali Allah. Kecuali Allah, begitu sehingga mau ngomong seenaknya, mau ngelihat seenaknya, mau komentar seenaknya, nggak mikirin Allah. Mau Allah murka, nggak murka, masa bodoh, yang penting gue puas. Dalam berucap, dalam berbicara, wal iyadzubillah min dzalik. Seandainya orang dia cuma takut kepada Allah Ta'ala, nggak bakal dikirim gangguan apapun yang mengganggu dia. Walidzalik, saudara-saudara sekalian, Allah nggak padukan bagi seorang hamba dua rasa takut dan dua rasa aman. Yang di dunia merasa aman, di akhirat diteror, ditakutin. Tapi yang di dunia dia takut kepada Allah Ta'ala, di akhirat dia merasa aman. Kiai-kiai kita yang kita kenal, para guru-guru kita yang kita kenal, para masyayikh, para habaib, para ulama kita yang kita kenal. Guru-guru, ulama, kiai, habaib yang kita kenal, kesibukan mereka, tahu gak? Sebagaimana dikatakan oleh Imam Abdullah bin Husain bil Faqih, beliau bilang, laqad fatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba. Saya kehilangan orang-orang mulia, para wali-wali solihin, para ulama solihin, yang mana seumur hidupnya nggak pernah terpisah dari zikir dan kitab. Sibuknya sama ilmu, sibuknya sama zikir. Duduk sama dia, yang dibahas ilmu, yang dibahas zikir, yang ngaji, sholawat, barzanji, burdah, daibah, begitu. Yang dibahas ilmu, yang ayo buka kitab, buka ini. Tapi beda sama orang sekarang, kita duduk sama dia, yang dibuka bukan kitab, aibnya orang. Yang dibuka kesalahannya orang. Yang dibuka medsos, tuh lihat, lihat, kasih tahu. Itu. Subhanallah. Kalau dulu kita duduk, yang dibuka Quran, yang dibuka Minhaj, yang dibuka Ihya, yang dibuka Tuhfah, yang dibuka Tanbih, yang dibuka Muhadzab. Itu yang dibuka, kitab-kitab kuning. Sekarang yang dibuka, ya, kita duduk sama mereka, yang dibuka, nah itu bahasan-bahasan yang bikin hati kita kotor. Yang bikin hati kita jadi saling mendengki, saling membenci. Apa aja ketemu orang bawaannya udah curiga. Nih, walaupun kita nggak kenal. Ini ikut partai mana nih? Ini dulu nyoblos yang mana nih? Ini kita jadi memvonis orang. Ini membuktikan apa? Karena ngajaknya kita bukan kepada Allah. Kalau kita ngajaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka nggak bakal ada kedengkian, kebencian di dalam hati kita. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa gerangan yang lebih baik dibandingkan orang yang ngajak kepada Allah Subhanahu wa taala wa amila shalihan. Ngajaknya kepada Allah, bukan ngajak kepada partai dia, kelompok dia, organisasi dia. Saya tapi punya organisasi, saya punya majelis, saya punya madrasah. Dengan organisasinya, melalui organisasinya ngajak orang ke Allah. Seperti Nahdlatul Ulama. Dengan organisasi ini ngajak manusia kepada Allah, ngajak manusia untuk akur, ngajak manusia untuk dekat kepada Allah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Bukan ngajak orang kepada pribadi dia.
Bukan ngajak orang apalagi kepada kelompok dia, ataupun kepada nafsunya dia, ataupun kepada partainya dan calonnya. Enggak, cuma ngajak orang kepada Allah Ta'ala. Wa man ahsan qaulan. Siapa yang lebih baik dibandingkan orang yang hanya mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amila shalihan. Berbuat yang baik, berucap yang baik, berniat yang baik, memendam hal-hal yang baik. Wa qala innani minal muslimin, dan berkata, saya bagian dari umat Islam. Cukup itu udah. Gak perlu ditanya umat Islam yang mana. Umat Islam yang mana? Umat Islam banyak. Ada yang di neraka, ada yang di sorga. La haula wala quwwata illa billah. Umat Islam yang mana? Allah Ta'ala bilang, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Allah ridha dengan kalimat ini, sudah khalas. Saya bagian, kamu umat Islam sudah khalas. Saudara saya. Aliran yang mana? Madhab yang mana? Partai yang mana? Calon yang mana? Dulu kamu milih siapa? Dukung siapa? Lah, enggak ada begitu. Qala innani minal muslimin. Aku adalah bagian dari umat Islam. Walidzalik Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki wa katsir minal ulama itu mereka mengatakan idza kathura kullama kathura ilmu rajul wa aqluh galla i'tiraduhu 'alan nas. Setiap kali ilmu seseorang makin banyak, akalnya makin cerdas, maka makin berkurang kritiknya kepada orang lain. Enggak komplain sama orang. Yang komplain yang ilmunya sedikit. Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas beliau bilang bahwasanya man daga ilmuh daga amaluh wa man daga amaluh daga sadruh. Orang kalau ilmunya sempit, amalannya sempit. Taunya yang benar cuma satu ini aja udah. Ilmunya sempit, amalannya sempit. Orang kalau udah ilmu sempit, amalan sempit, hatinya sempit. Nggak bisa menerima perbedaan. Nggak bisa ngelihat ada orang beda, kafir. Nauzubillah min dzalik. Bawaannya mau ngafirin orang. Melek mata bangun tidur, hari ini ngafirin siapa ya? Ngatain siapa? Hadir majelis, mau ceramah. Hari ini saya mau ngafirin siapa ya? Mau nyindir siapa ya? Mau ngatain siapa ya? Mau caci maki siapa ya? La haula wala quwwata illa billah. Jadilah kita penyambung lidahnya Nabi Muhammad. Yang nyatuin orang, yang ngakurin orang, yang ngajak manusia saling mencintai, saling mengasihi, saling menghormati, saling menjaga satu sama lain. Jangan kita menjadi penyambung lidahnya syaitan yang adu domba, yang mencaci maki. Jangan saling mencaci, jangan saling memaki, jangan saling memprovokasi, jangan saling cari-cari kesalahan orang lain. Kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara satu sama lain. Nah kalau ulamanya, kalau ulamanya tidak bersikap untuk menjaga lidah, nah terus siapa yang mau jaga lidah? Kalau kita nggak saling mengasihi, mencintai, nah terus siapa yang kita harapkan? Saling mengasihi, saling mencintai, saling menghormati satu sama lain. Allah Ta'ala memuji ahlul jannah. Dan mereka itu seperti para kiai-kiai kita yang terdahulu. Apa sikap hati mereka? Kita lihat kiai kita yang dahulu, habaib kita yang dahulu, ulama kita yang terdahulu. Bahkan sampai pimpinan kita, tokoh masyarakat terdahulu itu. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلٍ. Kami cabut dari dalam hati mereka kedengkian. Dibersihkan dari dalam hati mereka segala kedengkian. Mereka saling bersaudara, satu sama lain saling mencintai, saling mengasihi satu sama lain. Radhiyallahu anhum ajmain. Ini bekal kita. Bekal kita di dunia, bekal kita di akhirat, bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang dulu diminta oleh Nabi Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita qalban salim, hati yang selamat dari kedengkian, selamat dari kebencian. Apabila hati kita sudah selamat, insyaallah anggota tubuh kita selamat dari hal yang diharamkan oleh Allah taala. Mata kita selamat, mulut kita selamat, tangan kita selamat, kaki kita selamat,
Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan negeri kita, menyelamatkan bangsa kita, menyelamatkan lingkungan kita, menyelamatkan masyarakat kita, menyelamatkan kita dari perpecahan, menyelamatkan kita dari kedengkian, menyelamatkan kita dari adu domba, menyelamatkan kita dari penyakit, dari bala, dari musibah, dari wabah yang zahir maupun yang batin. Dan Allah taala memberikan pertolongan insyaallah kepada umat Islam dan kepada bangsa Indonesia, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat almarhum al-maghfur lah sahibul haul Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, almarhum Kiai Haji Muhammad Khairan Syakur, dan juga segenap keluarga besar beliau, para syuyukhuna ajma'in, insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridak, la tuwallina waliyan siwak, wa la اجعل ممن خالف امرك وعصاك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نقدم اليك جاه هذا النبي الكريم واله واصحابه السالكين منهجه القويم، اجعلنا من خيار امته واسترنا بذيل حرمته، واحشرنا غدا في زمرته، واستعمل السنتنا في مدحه ونصرته، احينا متمسكين بسنته وطاعته. اللهم ادخلنا معه الجنه فانه اول ما يدخلها، وانزلنا معه في قصورها فانه اول ما ينزلها، ويرحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. أدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. اكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، تقبل توبة التائبين، انشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، أيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، في الحرز المكين من الذنوب والخطايا. أدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. والأرواح من تقدم من آبائنا وأجدادنا وشيوخنا الأكرمين، من نشر الإسلام في هذه الجهة المباركة، على مقدمتهم هاشم أشعري وأولاده واحد هاشم وأصولهم فروعهم، جميع مشايخنا حضرة العلماء الشيخ خليل البنكلاني، جميع شيوخنا الأكرمين ورجال أسانيدنا أجمعين، والمرحوم كي حجي محمد خيرا شكور، ووالدينا والدكم مشايخنا معلمنا ذي الحقوق علينا أجمعين، والحبيب جعفر بن شيخان، والحبيب عبد الله بن علي الحداد وأصولهم وفروعهم، والحبيب محمد بن عدل، والحبيب محمد بن أحمد المخضار، سادتنا أولياء التسع أجمعين، والدينا مشايخنا كوافة الأولياء والصالحين، الله يتغشهم برحمة ويسكنهم الجنة، لا يحرمنا بركة عالم ولا عارف ولا ولي ولا صالح ولا سالك، وأن الله سبحانه وتعالى يحفظ ولاتنا، ينصرهم، يحفظهم، يهديهم، يصلحهم، يصلح الأمور جميعا ورعيتنا والمسلمين أجمعين، وعلى كل صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتح.